back to my YouTube channel. Kalau misalnya kalian baru pertama kali mampir di channel ini, welcome, namaku Karissa. Di video kali ini aku mau review produk. Nanti aku bakal kasih nilai apakah produk ini tuh worth to try atau udah deh, buy aja. Produk yang aku bakal review di video kali ini tuh adalah Leka Aqua Flosser. Seperti yang kita tahu, menyikat gigi aja itu nggak cukup guys. Karena walaupun kita udah sikat gigi, biasanya sering banget makanan tuh masih ada yang sisa-sisa gitu di gigi. Dan kalau misalnya ini dibiarin, itu akan menyebabkan plak. Dan kotorannya juga kalau misalnya semakin lama semakin numpuk, itu akan menyebabkan sakit gigi dan juga permasalahan gigi lainnya. Jadi makanya dokter gigi juga menyarankan selain kita menyikat gigi, kita juga harus flossing. Kalau misalnya kita dengar flossing, pasti yang familiar dari telinga kita itu adalah flossing pakai benang kan. Nah itu karena lebih gampang, bisa beli secara gampang ya, bisa di supermarket atau di apotik dan segala macam. Itu tuh kayak metode yang paling gampang dan paling murah untuk flossing gigi. Nah, sekarang water flossing ini tuh bedanya tuh apa? Water flossing itu adalah metode perawatan gigi. Jadi itu kita membersihkan gigi dengan aliran air. Jadi kayak tekanan air yang disemprotin ke gigi dan ke gusi. Gunanya itu untuk membersihkan gigi kita dari plak dan sisa-sisa makanan yang nyelip di gigi gitu. Kalau misalnya kita mau water flossing, dulu itu kita harus ke dokter gigi. Kalau misalnya kita beli alatnya pun, itu kayak alatnya tuh cukup gede dan juga ribet. Karena sekarang teknologi semakin canggih, kita udah bisa water flossing hanya dengan alat yang lumayan kecil, travel friendly, dan harganya juga lebih affordable lagi. Jadi aku bakal kasih lihat dulu video waktu aku unboxing alatnya ini kemarin ya. Inside the box ini dapat alatnya dan udah ada termasuk 4 tip. Ada yang tip standar, pembersih lidah, periodontal, dan ortodontik. Udah termasuk USB kabelnya, tapi nggak ada adapternya ya, jadi cuman USB kabelnya aja. Oke guys, jadi ini tuh alatnya. Seperti tadi aku udah bilang, ini tuh cukup compact dan travel friendly. Di sini ada tabung untuk mengisi airnya. Ini bisa diisi kapasitas sampai 300 ml. Terus di sini juga ada tombol-tombolnya. Udah termasuk 4 tip yang kalian bisa pilih tadi seperti yang ada di box. Ini aku pakai yang normal aja. Untuk mengganti tipnya, kalian tinggal pencet aja tombol yang segitiga ini tinggal ditekan terus ditarik. Kalau misalnya mau pasangin juga tinggal ditekan ini aja, terus ini juga tinggal dimasukin, dilepas. Nah, ini udah langsung terpasang. Ini untuk tombol on and off. Dan di sini tuh ada 3 mode untuk pemakaiannya, ada yang normal, soft, dan pulse. Jadi untuk mengganti modenya ini bisa pencet tombol yang ini. Di belakang sini, ini tuh ada untuk chargerannya. Jadi kayak gitu chargerannya. Sebelum dipakai, of course harus dicas dulu. Dan ini tuh lumayan awet sih. Ini aku udah pakai sebulan dan aku baru ngecas sekali. Cara pakainya, untuk ngisi water tanknya, ini tinggal kita puter aja ke sini. Terus tinggal dicabut. Sebelum kita pakai, ini kita bisa isi dulu airnya. Bisa diisi dengan air keran, air minum, atau bisa juga dengan obat kumur. Sampai 300 ml batasnya. Setelah semuanya udah keisi penuh, kita bisa langsung pakai. Nah ini harus diperhatiin juga, waktu pertama kali pakai jujur aku tuh kaget banget karena aku nggak nyangka airnya tuh sekenceng itu dan ini tuh kayak bisa muncrat kemana-mana gitu loh guys. Jadi harus hati-hati untuk pemakaian pertama, karena kalau misalnya untuk pertama itu pasti kayak kita tuh nggak biasa gitu kan. Nanti lama-lama kita semakin sering kita pakai, kita jadi semakin lebih paham gitu loh. Jadi untuk pemakaian pertama jangan kaget dan pastiin kita mau pakai, kita itu ada di wastafel. Di sini tuh bungkuk aja ke wastafel. Jadi kalau misalnya nanti airnya jatuh-jatuh gitu, kayak airnya ke wastafel gitu loh, nggak akan berantakan kemana-mana. Ini tuh arahinnya itu langsung aja ke gigi, ke sela-sela gigi, bukan ke gusi atau ke dalam mulut gitu. Kita langsung arahin ke arah sela-sela gigi dan kita mulai langsung bersihin semuanya. Itu ada 3 mode, normal, soft, dan pulse. Dan normalnya itu lumayan kenceng buat aku. Itu diperlukan tekanan air yang benar-benar cukup untuk mendorong makanan-makanan yang terselip di gigi. Karena kalau misalnya tekanannya itu terlalu kecil, itu
kayak makanan tuh nggak akan keluar gitu loh. Tapi kalau misalnya terlalu kencang itu juga bakal nggak nyaman banget gitu. Jadi ini tuh tekanannya menurut aku pas banget. Kalau misalnya buat kalian mungkin yang punya gigi sensitif atau gusi yang sensitif, kalian bisa cobain dulu dengan mode yang soft. Kaget banget karena kotoran-kotorannya tuh kayak langsung keluar semua gitu. Satisfying banget sih waktu ngeliat makanan-makanan yang nyisa nyelip-nyelip gitu kayak keluar. Dan menurut aku buat kalian yang memakai kawat gigi ini tuh bakal berguna banget sih. Ngerti banget gimana susahnya sikat gigi waktu kita pakai kawat gigi, dan makanan tuh masih banyak banget yang nyelip-nyelip di kawat giginya gitu. Jadi kalau misalnya pakai ini, waktu pakai kawat gigi itu bakal ngebantu banget ngebersihin semuanya itu secara menyeluruh. Alat ini tuh gunanya itu untuk melengkapi perawatan gigi, jadi bukan menggantikan sikat gigi ya. Sikat gigi itu tetap harus pakai alat ini terus jadi nggak sikat gigi lagi, no. Kenapa ini tuh penting banget? Karena dari sisa-sisa makanan yang menumpuk yang mungkin kita itu nggak sadar, ini tuh bisa menimbulkan plak, sakit gigi, gigi berlubang, bau mulut, dan masalah lainnya. Jadi kalau misalnya kalian itu sering sakit gigi, salah satu penyebabnya itu adalah mungkin karena masih banyak kotoran yang menempel di gigi yang kita itu nggak sadar. Makanya dokter gigi itu juga menyarankan kita untuk flossing setiap kita habis sikat gigi. Bedanya apa water flossing ini dengan memakai benang? Kalau misalnya aku flossing pakai benang pun itu tuh nggak 100% bersih gitu. Masih aja ada makanan yang nempel dan agak susah gitu loh untuk dibersihin pakai benang. Dan kadang kalau aku flossing pakai benang itu gusi aku tuh sering berdarah gitu loh guys. Entah mungkin aku kayak terlalu kenceng atau gimana, tapi kayak sering berdarah gitu loh jadinya. Misalnya pakai aqua flosser ini, menurut aku dia itu lebih bisa untuk reach ke sela-sela gigi yang even benang dan juga sikat gigi itu susah untuk ngegapainya. Dan ini tuh juga lebih aman karena ini mengurangi resiko gusi berdarah. Terus lebih bersih juga, jadi tangan tuh nggak perlu sampai masuk-masuk ke mulut gitu loh. Aku ngerasanya setelah aku pakai aqua flosser ini, waktu aku baru bangun tidur pun kayak nafasnya itu kerasa lebih seger gitu loh. Jadi ini membuktikan bahwa alat ini tuh beneran membersihkan mulut secara menyeluruh. Nggak ada makanan yang sisa-sisa yang menyebabkan bau mulut di pagi hari. So buat aku alat ini tuh worth to try. Tuh harganya itu 599.000 guys. Lumayan affordable untuk alat secanggih ini. Kalau dihitung-hitung kalau misalnya kita harus perawatan ke dokter gigi tuh harganya pasti jauh lebih mahal daripada kita beli satu alat ini. Juga udah FDA approved guys, jadi udah aman banget dan bisa dipakai juga untuk semua umur. Anak aku pun aku pakein ini sih, tapi aku pakai yang mode soft untuk anak-anak. Sebenarnya pas aku ngecek itu ada beberapa brand juga yang mengeluarkan alat sejenis ini, tapi aku lebih milih yang Leica ini karena brandnya aku lebih trusted gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian mau nanti aku bikin video perbandingannya, mungkin aku nanti bakal cobain buat tahu apa merek lain itu juga bagus atau enggak. Coba kalian komen di bawah kalau misalnya kalian mau aku bikin comparison dengan brand yang lain, karena ada beberapa juga yang aku lihat yang harganya tuh lebih murah dari ini sih. Cuman ya karena aku nggak tahu mereknya jadi aku nggak berani. Anyway, jadi itu review aku. Menurut aku alat ini tuh bagus banget, worth to try, dan berfungsi dengan baik. Aku sekarang jadi kebiasaan gitu loh, setiap habis makan dan setiap habis sikat gigi tuh aku harus flossing. Kalau nggak kayak ada yang kurang dan kayak ngerasanya tuh kayak belum bersih gitu loh sebelum pakai ini. Jadi ini tuh kayak suatu kewajiban buat aku setiap hari sekarang. Jadi itu tadi, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian belum subscribe, don't forget to subscribe. Tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!